Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama menuntut ilmu di pagi hari yang cerah insyaallah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya. Sebelum dimulai, seperti biasa, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fadil dan juga Ananda Syamil. Kepada Ananda Fadil dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduwan nasu wal hijarah wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'suna wa ma amaru la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'taziru yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum may yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anhar yawma la yuzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah nurum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang yang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan
Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khair kepada Ananda Fadil dan juga Ananda Syamil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua baik yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana ghafurur rahim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dalam majlis yang mudah-mudahan kita semuanya berada dalam naungan ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tekaraos ayeuna tos kaping sabaraha? Salapan ya, salapan Muharram. Ya, setelah bulan Zulhijjah. Jadi nanti ada hijrah, ada hijriyah. Ada Muharram, ada Zulhijjah. Nah, itu apa artinya? Jadi kita harus tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, sekarang apa yang disebut dengan Muharram? Muharram teh hartosna naon, Pak? Bu? Bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Berperang. Jadi haram itu kalau dalam bahasa Indonesianya dari hurmah ya, kehormatan. Ya, ada kehormatan, ada kerahmatan. Ada haroma, ada rohima. Ya, ini hampir sama nih. Ada apa, Bu? Haroma, ada rohima, ada ha, ro, mim, ada ro, ha, mim. Ini tuh sangat luar biasa. Ya, haroma, haram. Kalau haram itu maksudnya apa? Haram itu kenapa harus dijauhi? Kan yang haram itu harus dijauhi, harus didekati. Harus dijauhi, harus dihindari. Kenapa? Dikarenakan mengancam kehormatan. Makanya kalau orang banyak mengerjakan pekerjaan haram, dirinya tidak akan pernah terhormat. Jangankan dia di mata Allah, di mata manusia pun kadang tidak terhormat. Setuju Bapak Ibu? Ya. Jangankan orang muslim, orang kafir pun sama. Misalkan ketika orang mabuk, ngerampok, zina, apakah agama lain menganggap itu baik? Tidak. Itu adalah perbuatan jelek. Sehingga tidak akan kemudian mengatakan, alhamdulillah
paman abdi mada sampai ka ayeuna istiqomah dina mabok. Gak akan mungkin, alhamdulillah misalkan adik saya mah perampok. Enggak mungkin. Jadi kehormatan seseorang itu bergantung dengan keharaman. Sejauh mana dia menjauhi yang haram, setinggi itu pula dia mendapatkan kehormatan. Makanya ada di antaranya banyak sekali orang yang kemudian yang kemudian tinggi martabatnya, masya Allah ya. Jadi asa tepara rukuh kieu. Padahal maghrib tebih keneh kan. Ningali ibu-ibu siga bandros kabeh ya. Jadi hayang nate dicaplok gitu. Tah gitu ya. Martabat seseorang kok tinggi ya. Tapi kalau kita lihat sekolahnya dia SD pun tamat. Kekayaan kadang nggak punya. Apa sih ya mungkin dia secukupnya. Terus juga yang kedua dia juga bukan pejabat apalagi. Tapi meni di lemur itu meni serab gitu. Pika serabennya bu ya. Kadang kan ada yang kenapa? Masya Allah. Ternyata dia pengkuh istiqomah menjauhi yang haram. Sehingga dirinya terhormat. Punten pisan ya. Sekalipun pejabat, sekalipun bukan lagi S3. Seorang itu dia S4 bahkan S00 ya. Pokoknya mah KBS ayalah menena. Kemudian hartanya banyak. Kalau sudah korupsi terus disebut-sebut hina. Saya bilang ketika ada orang-orang yang kemudian bilang sok we permainkan hukum Allah dengan uangmu, dengan apa, kau bisa membayar orang untuk membunuh siapapun. Walaupun mungkin ada yang mati, ada yang enggak sesuai dengan ajal Allah. Kan kemarin gini ada pembunuh bayaran, tembak kue cina. Kan istrinya, tembak istrinya di kepalanya 2 kali. Aduh tega, coba. Tapi suaminya sampai kata tega kan. Si bangsa tetap preman kahot. Karunya jadi karena beteng, atuh teu maut. Kan misi gagal gitu loh. Tah matakan kade bu. Kok suami menidugikeun ka cecep gitu. Ya, ibu teh pikaresepeun lucu. Tapi lamun geus pikase itu tidak tertahankan. Ya, makanya kade bapak-bapak ya harus banyak bersabar. Lamun gak banyak ngaji mah kan kita bisa dicekek sih kurang. Astagfirullahalazim. Ya, itu bahasa-bahasa kekerasan. Gak boleh ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin dengan hartanya membeli apa Ustaz menyesal ngeunahnya terjerat kasus, dia bisa beli apa beli cek saha ngeunah. Mungkin dirinya memang benar bisa lepas. Tapi ternyata di sekolah barudak dibully. Jadi paling gak enak itu. Paling sedih ketika anak saya nyeri hati gitu loh. Anak saya nyeri hati karena pelakuan orang lain. Karena anak makan segala-galanya ya bu. Iya kan ibu-ibu kan bisa wah gitu. Masang badan kita semua. Nah inilah saat-saat kadang mungkin ketika anak dan istri kita menjadi musuh kita. Apakah benar-benar mau bareng dengan kita ke surga? Maka mungkin hakikatnya perih ketika membangunkan anak kita gitu ya untuk sholat subuh. Karunya si ade teh malam teh geus begadang main game gitu ya. Subuh kalau sedikit bangunin gitu ya. Karena udah main game mah atau udah ker libur bisa tunuhun gitu ya. Bisa kumaha kayak bisa masuk angin gitu ya. Reung lamun masuk transferan. Ini bisa masuk angin. Kan dieukeun digugahkeun. Masya Allah. Kadang kita juga punya cinta dan benci yang salah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haroma hurma. Yang haram itu terkait apa? Terkait kehormatan.
ya kan? Makanya yang melakukan yang haram itu kenapa ya? Tapi saya tidak akan nyanyikan karena khawatir ketagihan Ibu ya. Karena basic saya sebetulnya di dangdut ya. Ya, kenapa yang haram-haram itu? Ya, yang enak-enak itu yang dilarang. Tetapi sekalipun itu sekalipun itu resikonya malu dan lain sebagainya, tetap aja dilakukan. Tapi susu rumputan. Sayangnya ketika pas digerebek dengan kan langsung narutupkan. Padahal orang lain mah pengen masuk TV-nya, iya kan? Nah, sok itu buka mana? Cina izin, nya asup TV ge ulah kieu teuing gitu. Ya kan? Karena malu. Walaupun siapa tidak tahu, itu efek kemanusiaan. Makanya kalau orang yang sudah hilang kemaluan, astagfirullahalazim, hilang rasa malunya, ya kan? Hilang rasa malunya, maka bukan manusia lagi. Nu isin, dan memangnya ketika nya kamari barudak teh kaleungitan helm ya, menisok saya sajat. Pas saya ini sok deh ningali banget tuh malingna siga kumaha. Ya kan? Di CCTV udah biasa we. Kalau ragu-ragu cek sim kuring makanya kunaon sim kuring bakal gagal jadi mafia pencuri, atuh dari ruasan. Gitu gebeg. Ai manehna mah sereuyeung asup watados teh gini kan. Ya kan? Sereuyeung asup set blus we kana hulu manehna. Bari eta nu sa bege helm teh mahal dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah katanya karena dalam rumus Pak maling motor itu 10 detik Pak katanya. Lamun 10 detik kokoselan saya tinggalkeun berarti lain jodohna cenah kitu. Jadi aya konsep keimanan bagi para pembegal itu ya. Tapi tetap yang luar biasa itu yang kita lebih harus hati-hati teh bukan begal motor dan begal helm, tapi yang paling dahsyat itu adalah begal berlipstik. Ya. Nah ini hati-hati. Begal cinta ini mana? Nah, ya, jadi bisa saling menghancurkan satu sama lain. Ya. Nah itu yang mungkin harus kita jadikan pegangan. Sekali lagi, ada haram, ada kehormatan. Ya. Kemudian tadi itu ada juga rahim. Kalau rahim ini kerahiman, kekasih sayangan. Ya, kalau tadi ingin kita hidup terhormat, maka jaga dari perkara haram. Maka orangnya disebut muhrim. Ya. Orang yang terhormat itu kan muhrim, menjauhi perkara yang haram. Makanya muhrim itu yang ihram. Makanya dalam ihram kemudian ada beberapa larangan. Tidak boleh apa? Tidak boleh burung, tidak boleh menembak burung ya, tidak boleh memburu dan lain sebagainya. Ya, itu karena apa? Karena dirinya suci. Benar-benar terhormat lagi menjaga yang perkara yang haram. Nah, ini terkait dengan apa muhrim teh? Terkait dengan haji. Iya kan? Iya kan? Terkait dengan haji. Kalau haji itu kan puncaknya apa? Mabrur. Kalau puncaknya mabrur itu ternyata Masya Allah. Jadi mabrurnya mah bukan di Mekah. Justru ibadahnya mah mesti makbul. Nih haji itu atau sholat ibadahnya itu mesti makbul, diterima di sisi Allah. Karena itu untuk makbul itu rukunya harus benar, sujudnya harus benar, bacaannya juga harus benar. Nah tapi setelah itu efeknya disebut mabrur. Apa efek haji itu? Di antaranya ada dua. Yang pertama adalah tibul kalam, bagus ucapan. Bagus ucapan itu bukan berarti ramah. Bukan, tapi tidak banyak menyinggung dan menyakiti orang lain. Ya, tidak boleh. Terutama siapa? Terutama kepada orang-orang yang kita cintai seperti suami kita, gitu ya. Ya, jadi kalau ngomong itu jangan tarik-tarik.
Germa geningan kan kita teh frekuensi ceuli teh sudah mulai melemah ya. Jadi memang kalau mungkin ngobrol teh ulah pa jauh-jauh. Hai. Kadi udah mending deket, mending caket gitu ya. Dan harus penuh dengan rasa cinta. Bagaimana contohnya ini dari bahasa tubuh. Bu punten Bu, ayeuna loba nu maca bahasa tubuh ya. Sehingga keikhlasan seorang teh keikhlasan manehna ikhlas tuh. Tinggalin dalam bahasa tubuhnya. Itu ada pembaca mikro wajah itu ya, yang mikropes itu. Jadi aya mikropes, aya microwave. Jadi jadi baca mimik anu leutik gitu. Manehna teh sing make masker ge eta teh keuleun teu ka urang katingal betul. Dina garis naon. Ta upami pika sebelun lebet kana microwave. Eta teh kitu. Tah si beungeutna teh diasupkeun, diopen sia ku urang gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari itu semua ya, ternyata dorongan yang inti itu ada di dalam hati kita. Ya, ada yang ada di dalam hati kita. Jadi tadi dijelaskan ada kehormatan, ada kekasih sayangan. Kalau kasih sayang itu dikembangkan di mana? Di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Sehingga bahasa tubuhnya kalau orang yang saling mencintai itu walaupun ngaharewos Bu, jelek banget. Dek, gitu ya. Sini. Gitu. Udah gitu aja, udah gitu. Udah kabudak, dek sini. Mau uang gak? Ya kan, walaupun jadi, Masya Allah. Tapi kalau saling benci, sok sanajan deket, dapat tarik-tarik tuh. Langsung, astagfirullahaladzim. Da caroge gesiga erek di hakan atuh. Gak boleh begitu. Mengapa bespat tarik-tarik gitu. Bun, ini kayaknya kita udah. Saya udah langsung. Bun, kayaknya kita udah gak bener nih ngomong ini. Udah yuk kita calling down dulu gitu ya. Calling down teh nyantai heula. Akhirnya kemarin juga ada yang bertanya, Ustadz gimana nih ya kalau ada yang calling down ke para si haneut-haneutna, cenah hoyong kabumi istrina kabumi sepuhna we heula misalkan kan, ini segala macam sabara mingon atau kumaha, itu apakah disebut cerai atau enggak kayak gitu kan? Itu juga jadi permasalahan masalah hukum. Walaupun ketika gak keluar ijab ataupun ijab talak misalkan enggak jadi udah. Ya mungkin hayang eta mah hayang rehat heula. Kadang mungkin istri oge hoyong istirahat, hoyong nenangkeun. Salaki caroge anu mengerti, anu memahami, maka ketika istri capek hate jeung leuleus awak ya, maka ada dua hal yang dilakukan. Satu, dipencetan Pak urang. Sok pada dipilih ya, dipencetan gitu ya. Ari ku batur ulah atau ku urang dipencetan. Geus karunya geus non ti enjing-enjing kene geus ngurus naon segala rupa, ngurus naon kacabak, itu kacabak ieu kacibik segala macem lah pokona. Makanya karunya capek bisi nyeri cangkeng, nyeri naon gitu ya. Terus nu kadua dipasihan artos kanggo sepa. And message ya. Iya ngarah sararepa ya Bu. Jik ngarah jag-jag, ngarah daun, ngarah iya. Kira ulah ka shopping Bu. Kan kesehatan lah. Ye kanggo sepak. Ari iya mah tuh da ya Allah. Tong boroning sepa jeung ieu langka ye cenah meuli tarason. Atuh pasare teh salon pas di mana-mana. Ya Allah. Kade Bu eta teh ya. Jadi asa kulem sareng nini abdi teh kumaha eta. Cing bini asa kamu teh geulis tapi bini aduh ya bau nini gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau tidur ulah segala diterapkeun. Ngaranna naon bilih caroge aya pangabutuh ke orang peryogi ke orang dan lain sebagainya sing cantik ya siap Ibu
Jadi ya sing pokoknya sing cantik itu kan dulu pernah saya jelaskan ya. Yang disebut cantik menurut dalam kamus rumah tangga itu apa? Sebut cantik itu nukahiji sok loba cicing di imah, anu kadua tara keluar piknik atau balanya. Nah, itu yang disebut orang tercantik itu. Jadi orang yang cantik dan pikayung-yung itu cicing di imah, tara kemana-mana cicing di imah. Lamun dina eta na korsina tapi kadekok di dinya we gitu. Aya sarogena sumping Mbak damang gitu ya. Terus gitu teh mau tuh beres sudah. Tara kamana, tara piknik, tara balanya, setuju tuh? Emangnya aku boneka, cuduh cek babu. Iyalah, ya. Jadi iya Bu, Pak. Memang dalam satu harus dibedakan nih, biar kita mau Ustaz apakah ini teh haram tuh, apakah ke suami haram gini-gini. Nah, biar lebih enak ini. Yang pertama bahwa apa ya? Ada attitude ya. Kalau attitude itu mungkin dari salah seorang beda antara orang Sunda jeung orang Batak kan beda. Ya, misalkan ketika sama-sama, Bang, enggak begitu Bang." Misalkan, tapi bukan nyentak gitu. Bukan nyentak itu sebetulnya, tapi sebenarnya sanes nyentak ngajawab gitu ya. Ai urang mah kan kedah gelenyu gitu ya. Dek gitu kudu dihanap gitu ya. Volume teh gitu. Ngaheos. Hari kamu teh tuh jawab sing rada tarik gitu siga orai wae gitu. Nah, ada juga yang enggak setuju. Nah, itu mah sesungguhnya itu mah tetap pada bahwa ijab kabul pernikahan itu tetap pada ada komitmen masing-masing yang tidak disamakan Bu, yang tidak sama dengan yang lain. Makanya punten ya, ada orang yang berjanji, "Bu, kamu boleh menikahiku tapi kamu teh ustad kan ya, jadi kamu teh nanti jangan sampai poligami ya, boleh nggak gitu? Karena saya tuh takut kalau sama ustad teh bisa poligami, tak boleh nggak gitu?" Boleh, tarik itu. Boleh, kita memilih misalkan dengan istri satu gitu, monogami gitu. Karena itu ketika ada orang yang berjanji dengan poligami, ulah senewan, udah biarkan aja. Ya, maksud saya selama tidak boleh berkomitmen dengan yang haram. Jadi berkomitmen dengan haram gini nih, kayak gini Bu, banyak nih misalkan teman-teman yang poligami tapi kemudian tidak memperhatikan asas pernikahannya seperti gini, geus we lamun teu bener mah dicerai lagi. Berarti nikah untuk dicerai itu haram hukumnya. Iya kan? Nah, ini jadi biar hak wanita oke terlindungi kan gitu ya. Hak laki-laki juga terlindungi dengan baik, tapi jangan menyelewengkan hukum. Nah, perjanjian-perjanjian seperti itu kecuali dalam janji melanggar hukum Allah. Contoh dalam soal warisan nih, ada juga di antara rumah tangga yang kemudian tidak berkah karena sama-sama melawan hukum Allah. Nanti bolehlah sekalipun kita laki-laki ataupun perempuan dalam keluarga, tapi teteh mah adek mah ridho wios dibagikan rata, gitu, iya betul, dibagikan rata, itu sama-sama bermufakat jahat gitu loh terhadap aturan Allah. Nah, hal yang seperti ini kalau tidak melibatkan Allah dalam rumah tangga, maka siap rumah tangga kita susah dikendalikan, susah terkendali karena kita tidak satu frekuensi. Ya, karena itu tibul kalam tadi. Ucapan tuh yang bagus, dan tidak selamanya bagus, da iker ngamak mah anger we, ngageber, iya kan, anger we dodol, geus ngamak mah sami, cuman ternyata secara psikologi seseorang itu dikaitkan dengan iman, itu bergantung dari intensitas dan frekuensi marahnya. Itu seperti apa? Jadi lamun geus marahna geus kalau orang kan lagi ngambek itu sih gak seperti binatang, dia gak kontrol. Bahkan wani sagelut-gelut, wani gimana-gimana. Nah. Bahkan sampai tadi itu, sampai istrinya disuruh ditembak di kepalanya. Aduh, saya bilang, ting lagi nganterkeun anak, itu sampai ada CCTV sekarang makan. Ini makin gimana ya Bu ya? Saya tuh Masya Allah sekarang itu
Kita itu penuh dengan apa ya, kekerasan, terus penuh dengan sirik milenial. Sirik milenial itu banyak khurafat, tahayul, jadi kacariri ayeuna mah. Ya, ada apakah ini di rumah seperti itu di tangganya ternyata ada jin, padahal aya nu keur carali gitu ya. Misalkan dibikin konten gitu ya, awas hati-hati ini di kamar sebelah sini kan gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Sekarang jurik-jurik itu gentayangan di alun-alun. Bahkan ngarajak selfie di, ya kan? Ay barudak nih, budak nih, karena budak sering nonton di YouTube nih generasi sekarang. Karena barudak sering nonton di YouTube, kemudian ngaguak, itu mah ada yang kemudian sampai di alun-alun itu ngaguak bu. Ngaguak katanya gini ayah ada pocong cina gitu. Dikirim cuma di nahayalan. Ya memang ada tapi itu pocong edisi penampakan dia bilang gitu kan. Nah jadi kalah luar semuanya. Dan kita juga harus mengerti. Kita sama jin termasuk yang sekarang ngaji ya itu sudah beda alam, beda apa. Jangan saling mengganggu, satu guru satu ilmu ya. Nih punten, saya mau praktek, saya mau ngaji. Itu artinya apa? Kalau manusia terlihat itu apa namanya fitrahnya terlihat. Ini wujud hakikatnya terlihat. Ya berarti kan karena di alam syahadah, di alam kesaksian. Tapi beda kalau misalkan dengan jin, setan, ya yang dari jin itu setan yang dari jin dan lain sebagainya. Itu mereka disebutnya jin tersembunyi, tidak terlihat. Makanya disebut jannah. Surga mala ainun ro'at yang tidak bisa dipandang oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tapi terbersit dalam hati dan menginginkannya. Masih tersembunyi, jadi belum ditembongkan, diperlihatkan. Wallah. Nah demikian juga jin itu tersembunyi. Karena itu kalau ada penampakan, kalau jin itu menampakkan diri, berarti jin eta eueuh gawe. Atau iya kan? Takdirnya kan bersembunyi kemudian menampakkan diri. Sama juga manusia itu hakikatnya nampak. Tapi kalau eueuh lamun pas ditagi eta berarti jin. Ya, nah itu. Jadi Masya Allah, ya gitu ya. Jadi satu-satunya kan ya, kalau jin penampakan itu pengecut. Manusia menghilangkan diri pengecut juga. Ya kan? Nah itu. Jadi masing-masing dalam tempatnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah yakum, untung kita ada pesulap merah. Pesulap merah. Jadi malam itu dibahas secara khusus karena saya punya kepentingan untuk mendukung dia, itu anak muda yang bagus, luar biasa, berani ngadobrak perdukunan gitu ya. Dukun-dukun, ya jadi mendobrak dukun-dukun palsu. Emang ayah dukun asli gitu? Iya kan? Ya dukun beranak mah iya gitu ya. Itu mah Panji gitu. Dukun beranak teh asa nguping film Susana eta teh ya. Anu pikasieun iya dulu pas sok resep nonton layar tancap. Tapi da baheula mah resep jeung ibu jeung bapak gitu nonton teh gitulah. Enggak kesana tuh enggak gimana. Hanapeun tanggal kalapa gitu ya. Kemudian aya kararina murah gitu ya dan segala. Itu indah lah dulu mah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik dan lain sebagainya. Terutama apa? Yang paling bahaya mengancam tatanan keluarga. Ternyata bukan hanya tauhid. Ya kan? Apa? Yang mengancam keluarga itu bukan jurig, bukan sulap, bukan sihir, tapi pinjol. Pinjaman online. Ini hati-hati Bu. Ya. Jadi iya banyak sekali iklan-iklan itu. Saya bilang ini kenapa saya sedih ini kenapa ya, ada apa ya? Ada apa ya masyarakat ditawarin terus-terusan ngutang. Kenapa sih justru kan itu. Jadi saya bilang punten pisannya saya harus ngomong. Ini kayaknya kita itu redo kita menggadaikan apa rakyatnya sendiri gitu untuk kekayaan mereka. Ya kalau misalkan rakyatnya merenan lamun pemimpinnya kan rakyat udahlah jangan ngaranjuk, udah kamu udah ke bank-bank ini aja lah yang resmi, kemudian nanti dikurangi misalkan kalaupun harus ada seperti itu. Ini kenapa ya Allah dedeting. Terus setelah itu gak kebayar bukan dijabel Bu,
diteror. Tuh kan Eno terbiasa tuh ya, alhamdulillah. Ya, diteror sudah gitu ya, diteror. Kemudian iya saya udah dapat itu, udah pernah dapat terornya karena ada saudara saya. Ya diteror gitu kan, diteror tadi dicemarkan nama baiknya, disebarkan. Itu kan nggak boleh. Bu, di negara kafir aja, nih makanya sebab harta tidak berkah ini. Ya, itu di negara kafir aja kalau ibu misalkan sudah nyicil dan kemudian tidak terbayar, motornya ulah diambil, gak boleh diambil. Ya mau kan dicokot motornya tuh dipaksa, dipegat di jalan, di hadapan pagar sih tadi dinya, dicarokot, asupkan deui, dijual deui, dilelang coba. Berkali-kali lipat dan itu penzaliman yang luar biasa. Ya, tapi alhamdulillah sekarang mah yang lembaga-lembaga resmi udah runtuh. Saya beberapa tahun udah ngomong tuh. Ketika ngebimbing umroh yang ya itulah yang leasing itu. Saya bilang leasing ini tidak akan pernah lama. Nanti akan ada titik puncaknya seperti ini karena ini tidak berkah. Segera berhijrah kalian. Hanya banyak yang hijrah. Dan alhamdulillah hijrahnya ada yang sampai meninggal. Ya kan? Hanya alhamdulillah husnul khotimah dia. Insya Allah dia udah mengganti semuanya. Kemudian yang leasing-leasing itu di Garut dibakar, di Karawang dibakar. Jadi penuh kebencian. Kenapa? Karena tidak berkah. Tadi itu ya. Ya, jadi tidak dalam soal harta juga sama. Dalam soal harta kita harus bisa menjaga keluarga ini dengan baik. Dan bagaimana caranya? Makanya jangan sampai bu gini ya. Kadang-kadang kita pengen punya anak soleh, tapi kewajiban kita, ikhtiar kita belum maksimal. Contohnya gimana? Misalkan satu masalah gizinya, bukan masalah mahal, enggaknya masalah gizinya. Kemudian yang kedua masalah SPP-nya karena ini terkait dengan sekolah, dengan guru-gurunya. Itu saya tuh sok power. Nah nu si ade mah di lunasan abong jauh, nu si anu deket di luar. Jangan gitu ah. Khawatir bisa menghambat kesolehannya. Gitu saya tuh. Makanya saya seorang guru, saya dosen. Ya saya ngajar. Artinya saya juga mendapatkan gaji dari yang seperti itu gitu. Tapi saya gak mau gitu kalau misalkan naon istilahnya mah gitu, nganyuk kagak sesama guru gak mau gitu. Maksudnya kalaupun nganyuk, kalau bisa mah pengen diluin Ustadz atau gak apa-apa. Enggak. Karena ini demi anak saya. Jadi aset yang luar biasa itu adalah anak kita. Ketika apa tadi ngobrol tuh ya, oh ini bagus asetnya dan lain sebagainya. Tapi gak ada anak yang melanjutkan, parem perusahaannya udah. Pesantrennya juga parem, gak ada yang melanjutkan mah bu. Ya, saya lagi meneliti nih ya, meneliti dari mulai Gunung Cipari di tahun abad ke-18 di Garut ya, sampai kemudian Cilamai kemana, sampai ke Tanah Suci ternyata. Ya teh keren emang, jadi turunan teresep gitu. Ada kiai anu terus beranak pinak ke bawah gitu ya. Kadang terus ini lagi pesantren sampai hari ini pesantren dan murid-muridnya ternyata jararegud luar biasa. Ternyata kenapa? Karena kesolehan mereka yang di atas tuh. Yang dari keturunan atasnya gitu bu. Bahkan ajengan-ajengan mah dulu teh punya banyak sawah, cenah bu. Lamun ngaos teh di Arulem teruang gitu. Karena ternyata untuk melembutkan hati, biar hati kita lembut dan menyatu, ternyata dengan makan. Karena dengan makan itu bisa menyaratu. Maksudnya menyatu hati kan, menyatukan hati. Jadi benar ku menyeratu, Masya Allah. Nah itu tradisi yang mau dihilangkan di kajian. Makanya sampai di sekarang ada di Garut yang pengajian, kemudian dia udah ngaji, makan bareng, Masya Allah. Menikmat ke rumah Gestibra gitu ya. Udah Gestibra sajam, pas erek balik menang dahar tuh. Sehingga ngaji mana pakai garnut dah tuh gitu. Datang sare balik dahar gitu. Ya itu luar biasa. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kebiasaan-kebiasaannya itu saya itu tapi tidak penjajahan Belanda, mulai Jepang, hijrah, gerilya. Saya tidak bisa menganggap bodoh orang tua kita masa lalu. Sarakti luar biasa. Saktinya itu apa? Sakti jajaten ku ilmu jeung ku pangaweruh.
Tesiunan terempan ku musuh. Nah itu, dan itu karena apa? Karena iman. Karena iman di dalam hati. Saya ingat apa ya? Jadi satu hal ya yang kemudian ini kayaknya luar biasa. Ya gini, kayak di pengajian nih. Nih yang menyangkut kemanusiaan ini perlu nih. Tadi mabrur itu tadi kan timbul kalam, ucapan yang bagus. Ucapan yang bagus itu mulai dari WhatsAppan. Sayang, kan gitu nadanya ya kan. Sayang, nah itu mah udah rusuh gitu ya. Sayang, itu yang versi Pia Palen ya. Itu kan jadi ini apa sudah sok. Jadi itu diiniin kan diucapkan, kemudian oke dina kontak, dina apa gitu ya. Itu juga ditulis gitu ya, seperti bidadari surga gitu kan. Masya Allah ya. Lain dia mah pas dia ngali pamajikan di ngaranan si Rudet ya udah. Masya Allah disebut nasi Rudet. Ini gak boleh, itu jadi doa. Model si AA merekada wong, gak boleh itu. Doa itu Bu. Ya, si AA soleh, si Teteh solehah. Ya, manehna rada soleh. Sahaya pas dibuka teh caroge. Nah, itu ya nggak boleh. Ya, jadi ucapan yang baik. Yang kedua, it'amut ta'am tadi memberikan makan. Ternyata paralel Bu itu dalam soal-soal itu. Karenanya para kiai dulu membangun pesantren teh gak kenapa besar ya? Karena mereka punya sistem. Misalkan satu ngaji, kiai teh harus punya loba sawahna. Mau lobakeun sawahna. Jadi sawah itu udah buat penduduk. Sampai saya sedih ketika ada gerombolan dulu itu ya. Dari gerombolan ke Garut itu sampai di Duruk, mulai dari Malangbong sampai ke ini yang berlindungnya kemana? Ke pesantren. Berlindungnya teh jadi masyarakat ngajagaan kiai, bisi kiai aya nu nyulik segala saya terharu banget gitu ya. Nah, diantaranya ketika itu adalah belajar. Ya, belajar ke sana dan makan bareng di sana. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau pengen muncul rasa cinta di antara kita, maka harus saling berbagi makanan. Ya, salah satunya saya selalu sarankan ibu-ibu pasang dispenser di setiap toko yang ada di depan. Ya, untuk ngasih minuman gratis eta teh pahala teu karaos. Demi Allah itu teh infaknya ahli surga. Cai teh masihan cai cai panasna cai tiisna ya terus pamisi tiasa mah sadiakeun kopina gitu ya boluna ya sakantenan rendang parasmanan we di dinya geus iya sok rasakan nikmatnya gara Bu. Ibu gak harus Jumat berkah ngikut kemana-kemana. Yang kecil-kecil aja nyiapkan galon, nyiapkan apa gitu ya buat minum di sana. Dan Masya Allah ketika pas ini dilakukan ya di Marasang di depan itu ya di showroom tuh masang dispenser. Akhirnya pas maghrib jeung dispenser na eueuh. Ari eta nginumna kumaha ditotor kumaha. Gitu ya nginum jeung dispenser na dikieukeun. Tadi urang mah kitu aya jalmi bageud, sok aya anu julid. Iya kan? Nyabunya, makanya orang sih sabar. Tak lamun di orang lain mah model di Timur Tengah karena pembagian kayak gini tuh udah biasa, seperti pembagian makan dan lain sebagainya. Karena nanti ada tegur sapa dan lain sebagainya, itu luar biasa itu. Nu tadi ngagare leuyeung we, sampai kamari mah dina jumaahan dan sebelumnya saya tuh gak jarang ngebahas teknis. Akhirnya dina khutbah Jumat, iya mah ceking dina angkot dina bus siga gengsi ngucapkeun salam. Mending kene tukang minta sumbangan cek. Meni saralam wae. Jadi orang telepon assalamualaikum minta sumbangan. Jadi gitu, jadi salam teh geus identik jeung barang penta. Iya kan? Ini aduh ya Allah Rabbi. Sehingga assalamualaikum. Nah, paling gitu. Mau maaf. Padahal itu rek ngirim, rek ngirim bukan rek transfer itu dia lain rek minta. Nah, masyarakat tidak berkah karena melecehkan budaya dan akhlak. Dan akhirnya ya gitu. Padahal salam teh doa. Gak mungkin seseorang itu ngucapkan salam ke sesamanya kalau gak bersih hatena jeung penuh rasa cinta. Setuju gak Bu?
Sok ibu lamun keheul panggih jeung jelema gitu, daek teu ngucapkeun salam. Petem moal aing. Diganggu cicing. Itu gitu kan. Dan dia ada di jalan atau kadang muter kan mau umpat tanya. Bari eta teh dago-dago nanya moal gitu. Jadi hate urang macen. Nya asup gang sempit geus pahareup geus paconglok tak beungeut teu nanya ka urang. Ari ibu naros teh kan. Henteu sami mawon itu. Ya, siapa yang terbaik yang memaafkan dan orang pemaaf itu panjang umur. Ya, saya ngelihat orang yang enggak orang hidupnya tentu apa ya? Teu aceleng-acelengan gitu. Maksudnya enggak temperamen, enggak ini gitu ya. Ini Masya Allah, makanya ketika kita banyak marah juga, harus calling down, harus diredablah sebisa mungkin. Ya, jadi tibul kalam, kemudian yang kedua adalah it'amut ta'am, berbagi maka hajimu itu akan mabrur. Artinya apa? Ternyata ketika kita ibadah kepada Allah, pembuktiannya adalah bagus sikap dan akhlak kepada sesama manusia. Ya, jadi sing hade kadulur, sing akur jeung dulur, sing hade kabatur gitu ya. Ini yang harus jadi pegangan bagi kita. Hanya ibunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, apa yang harus dihijrahkan bagi keluarga sebagaimana judul pada kita hari ini, yaitu kesimpulannya ada di surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Apa lagi? Wallahu ghafurur rahim. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad, ya, berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu yang kelak akan mendapatkan rahmat Allah. Tadi rahim, ya kan? Dari rahim nanti kita ke rahmat. Nanti saya coba simpulkan secara secara sederhana dan apa kaitannya dengan rahim tadi. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Yakin, percaya. Percaya dengan apa? Percaya dengan balasan Allah. Sekecil dan sebesar apapun yang kita kerjakan, baik itu kebaikan ataupun kejahatan, itu akan dibalas oleh Allah. Itu iman. Sehingga ibu ketika harus berbuat baik bakal mangprang sekalipun orang lain mencacinya. Karena tahu ini akan dibalas oleh Allah. Demikian juga ibu tetap tidak akan melaksanakan kejahatan sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Karena Anda tahu bahwa Allah akan membalasnya. Jadi hati-hati nih, ya. Apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya. Fa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi itu yang akan kemudian dibalas, yang baik, yang jelek dibalas. Cuman gini Bu, Pak, untuk mengikhlaskan hati kita. Jadi kita itu jangan berbuat untuk ridho istri atau ridho anak. Ya, tapi untuk dapat ridho Allah, karena khawatir nih nanti kita justru menjerumuskan dan menjauhkan kita tidak sekeluarga. Nanti kita mengharapkan itu ya, kita ke masuk surga itu sekeluarga semuanya berkumpul di surga dengan orang-orang yang kita cintai, itu kan nikmat banget ya. Itu dalam usaha sih mungkin nikmat tapi kayaknya nggak ada gimana gitu ya, iya kan? Ada babak kehidupan baru gitu. Tapi semuanya mungkin tidak bersama kita. Ini kan sedih. Kayak itu bawalah semuanya ke surga. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kedua, innalladzina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Pindah apa?
pindah ima ya. Jadi tinu sempit kanu lega gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pindah? Pindah di sini adalah pindah secara ilmu ya, dan juga secara keimanan itu mulai lagi ikhlas, pakai baju agama sekarang mah. Dan bukan berarti hijrah itu bukan berarti ubrang ebreng baju nugala lober gitu ya, anu mararaha, bukan itu. Ya, tetapi hijrah itu pada semangat kita. Ya, semangat kita biar benar-benar semakin diridhoi oleh Allah dan Rasulnya tentu saja. Kemudian yang ketiga, jihadnya sungguh-sungguh. Jadi ketika kita melakukan, misalkan agar kita tidak marah, kita istiqomah terus. Ini gimana dengan doa? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Misalkan ya Allah, teguhkan hatiku ini atas amalanku yang baik ini, misalkan gitu ya. Jadi hijrah, karena kalau sesungguhnya yang sungguh-sungguh itu pasti akan terwujud cita-citanya. Manjada lajada, manjada karena online wae, manjada wajada, bukan manjada lajada ya. Manjada wajada, yang siapa yang apa, yang bersungguh-sungguh pasti bakal belanja online ya, pasti bakal terwujud cita-citanya. Alladzina jahadu wajahadu fisabilil ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah. Punten rahmat Allah teh kehidupan penuh cinta sekalipun dia tidak banyak uang. Tapi gini, tidak banyak uang, tidak banyak jabatan, tidak banyak ini, tapi tidak banyak karibu, maka time is happiness, bukan time is money. Bahwa setiap hari adalah uang, bukan. Time is happiness, setiap hari adalah ngusep. Ya, setiap hari adalah bahagia. Jadi mau ada uang atau gak ada, dia bahagia. Karena ibadah gak pernah tertinggal, itu sebetulnya. Ya, gimana Bu? Iya, hati tentrem. Nah ada yang begitu, ada, asal percaya gitu loh. Karena tadi iman kan, kalau gak percaya gak bakalan tetap. Jangan percaya sholat, tapi gini kan asal tuh iya. Ingat mereka geria, kan gitu. Emang ketika loba duit jadi teingat kagria, beki inget kagria jengker pur namahan. Iya kan? Makanya jangan bullshit dengan angan-angan kita. Teguhkan angan-angan kita agar menjadi agar menjadi cita-cita keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa. Saya bilang Ustaz kumaha cenah puting oge. Piknik tuh make duit, emang bisa saya bilang. Tinggal di dia misalnya di pagarsi orang tegaduh artosnya lalari bisa ke Kabatu Nunggal atau ke alun-alun. Tadi alun-alun jajan gorengan biar aku 1.000 2.000 matulah gitu ya, jajan goreng bakal nikmat mal. Ya nikmat, paling menembala-bala di balang-balangkun gitu ya. Benar kalau tidak nerima. Tapi kalau nerima mah bakal jadi enjoy. Di sinilah kita perlu qanaah, menerima apa yang ada, mengimani apa yang ditakdirkan Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya sebesar apapun dosa kita akan diampuni Allah, dan sebejat apapun kita tetap disayangi Allah. Yang terpenting jangan terlambat tobatmu sebelum ajalmu. Jangan terlambat sebelum anakmu jauh darimu. Mumpung masih kena ada di wilayah rumah kita. Belum jadi diajak menantunya, diajak mertuanya, diajak siapanya. Jauh dari rumah kita. Ya, sehingga mudah-mudahan kita bersama dalam bahagia bukan hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali kalau seandainya ada yang bertanya dari Bapak-bapak, tidak ada, dari Ibu tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan. Pertanyaan 2 dari ibu-ibu, 2 dari bapak-bapak. Dari ibu-ibu dulu 1 orang. Ada? Di luar tema boleh, tapi kena cas ya. Beda rekening. Ini Ustadz, kalau ada yang poligami ya, terus yang istri yang keduanya nikah siri, sudah berapa bulan tidak ada kabar, tidak kasih nafkah lahir batin.
apakah itu sudah dianggap cerai walaupun tidak ada ucapan gitu? Misalkan istrinya mau menganggap bercerai, bisa apa tidak? Duka tubuh udah tak apal masalahnya. Ada tisu nggak ya? Minta tisu. Enak, Upami bolu ayat ya Bu. Gini, saya itu kalau soal masalah gitu ya, kadang kan kemarin juga jadi saksi beberapa teman itu sering ada yang via WhatsApp, via telepon, kadang saya gak terima. Jadi misalkan kalau curhat pernikahan itu harus begini, ibu teh kumaha ieu teh jujur, karena akan terkait dengan hukum, ya kan? Tidak bisa ditilai dari seseorang, nggak bisa. Gitu. Itu si Ustadz siga keur tarawih aya di buminya, sigana keur pisah ranjang. Sok tahu kan tetangga mah. Cek si muridnya, naon sia gitu. Orang lagi baik-baik kan, orang lagi cuman mungkin lagi ada pekerjaan segala macam, ada keluar, ada apa, kan wajar kalau ada pekerjaan setiap laki-laki, misalkan jangankan di bidang dakwah dan pendidikan. Ya orang lain juga sama cari nafkah, misalkan di damalna di Cianjur, di Jakarta, wina sabingon sakali, misalkan kan wajar. Iya kan? Akhirnya dia cari nafkah gitu loh. Nah, jadi tidak semuanya apa yang bisa dilihat. Artinya harus dilihat dari segi apa hukumnya seperti apa. Yang jelas nikah siri itu diakui kan secara agama ya. Tapi kenapa tidak diakui oleh negara? Karena rentan secara hukum. Posisi wanita bakal lemah. Ketika udah lahir nanti ngurus akte dan yang lainnya itu susah. Ya kan? Sekalipun saya pejabat, orang terkenal dan selebritis, loba duitna, amin ya robbal alamin. Tapi duka teuing da. Pasti jeung paket gering na eta teh, jeung paket segala rupa na kan. Enggak mau kita pengen yang udah ya, yang berkah ya. Cuman misalkan anak saya akhirnya gak bisa dari istri yang baru, amin ya Rob. Ya misalkan jadi istri yang kedua misalkan tidak diakui, itu gimana? Karena gak ada dokumen hukum. Nah itu aja. Walaupun secara agama saya karena ada ijab kabul, walaupun ini sekarang juga banyak diselewengkan, itu yang saya gak senang. Nikah siri emang tapi ente jangan mempermainkan hukum, saya bilang. Ada yang gak tanpa misal mentang-mentang ke janda, gak pakai wali misalkan, kayak gitu gak boleh tuh. Gak ada yang membenarkan begitu. Katanya gini saya ingat banget dulu ketika belajar fikih itu, apa bedanya nikah dengan zina? Kan sama-sama mayar. Punten Bu. Iya kan? Kan sama-sama bayar, betul gak? Iya kan? Ketika nikah itu ada maharnya, ketika zina juga sama. Gitu kan? Ada bayarannya. Apa bedanya? Karena bedanya adalah wali dan saksi juga para hadirin anu balake cerakan. Ya kan? So, kalau memang zina itu terhormat, langsung aja dikasih tahu atuh ke saksi-saksi, kan enggak. Ini betapa mulianya mau nikah padahal sama, punten pisan. Nih saya rada galak karena saya orang kampus ya, kalau orang penelitian itu sama-sama ingin menghalalkan seks dan biologis. Tapi kenapa yang satu terhormat, bahkan gembira KB sugan kumaha, bahkan ketika duaan kan itu kan cie menisariri KB teh hayang bulan madu deui nini ajrut-ajrutan. Ya kan hayang ka panganaran bareng jeung panganten. Atuh si aki keur macul oge milu kapaksa. Da hayang ngiring binga, Masya Allah. Tapi aya teh nu jina gitu digerebeg nu aya udah. Iya kan? Masa ini beda nih. Karena itu jangan mainkan hukum. Iya kan? Jangan permainkan. Jadi disarukan, disubhatkan. Misalnya jadi tanpa wali, jadi gak ada saksi. Terus ustadz lagi nu abal-abal deh. Lain kayak ustadz yang udah bersertifikat sehingga ustadz JB ke atas lah gitu loh. Ya ini walaupun saya juga ada yang meminta, tapi kalau nggak salah enggak lah. Karena saya harus menanggung jawabi itunya nanti. Nah gitu ya. Saya tidak sentimen, tidak apa-apa ya tentang masalah ini. Tetap saya ingin memberikan pencerahan. Dan ibu jangan cari tahu tentang saya poligami atau tidak, jangan.
Itu urusan aku. Ini urusan privasinya gitu maksudnya. Ya, ibu masalah privasi dan jadi tungtung nanti masalah ibu ditibahkeun ka abi, masalah abi ka ibukeun. Iya atuh cager, dah benten kan? Tadi saya bilang beda kesepakatan yang masing-masing keluarga itu jangan ada kesepakatan. Yang saya mah nanti kerjanya sebulan sekali ya, karena ada dinas dari negara. Saya sebagai TNI siap saya mendampingimu. Insya Allah ini teh kalau untuk NKRI ikhlas karena Allah. Takbir, Allahu Akbar, betul jadi raruas gitu ya. Nah gitu ya misalkan. Kemudian kalau misalkan tanpa nafkah, ini jangan buru-buru juga. Kalau tanpa nafkah memang kan dalam KUA mah 4 bulan berturut-turut tidak ada nafkah batin atau lahir. Bagaimana kalau yang pelayaran itu kan lebih dari 8 bulan, 1 tahun ya gitu ya. Atau yang ada yang TKI ya kan gitu ya. Ini bukan berarti meninggalkannya, bukan berarti waktunya. Tapi soal niat menelantarkannya. Ibu udah tetapnya, ibu ditinggalkan karena pameget didamel, karena suami didamel. Ibu tenang tuh di bumi. Tenang karena didamel kan. Tapi mah tepuguh-puguh disebut ngusep temawa jaring. Ya kan disebut gawe temawa tas. Ya tapi si Gamel kata tangga itu kemana gitunya. Ujung-ujung we udah pakai panto Doraemon luka kemana. Ya kan? Nah kalau udah gitu we ngampleng. Ibu teh di balanyan, di kontak, budak teh SPP teh segala macam. Kira-kira ibu tenang mal di kita kan. Oh, nah itu yang ditelantarkan. Mungkin bisa jadi memang dengan sengaja suaminya teh memang ninggalkeun, bisa jadi suaminya keur keluar ternyata erek meuli bala-bala ka hareup teh aya nu ngabegal di penta bala-bala teu mikeun dibunuh misalkan. Ngarah tere cicing ulah diungkap-ungkap kasusna. Nu aya ge hararese udah meninggal geus we. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah itu karena ditinggal mati ya, tapi tidak ketahuan jasadnya. Jadi itu kembali karena itu harus jelas ya. Lamun baut teh harus jelas, ulah tepugu-pugu ngomong gitu ya. Ibu teh ngomong gitu, ibu teh siga masalah teh hayang lila gitu. Ari maneh kunaon? Buka ini ke kamar. Ya atuh sok pun aya naon? Buka sok gue pikiran karena iya gitu. Terus diantep we. Mun itu ditanya astagfirullahaladzim. Terus hayang kumaha atuh. Ditanya ngambek tuh ditanya ngambek. Atuh nyarios kirang artos. Sabaraha 2 miliar. Atuh nyarios keun. Nyebut angka mah teu dosa. Pokona mah urang teh sok kadang-kadang membatasi angka. Udah bismillahan buah-buah. Naon tuh siga orang rancaikek dapat artos tina pembebasan kan hayang duit loba, ketika ya duit loba ternyata hasil sawahna itu nu ditukangan sim kuring tuh Cileunyi di tol eta 4 miliar sampai 8 miliar digeblukeun nangka pingsan tuluy maut. Coba ari tukan makana ibu-ibu kunaon teu dipasihan artos seueur bisi maraos. Kitu bisi reuas. Ya kan, makanya aku papaget teh dengan di empet-empet teh 20.000, 50.000 ya. Alhamdulillah ulah disengsirikeun eta hasil kesang. Ya, nah itu ya diantaranya. Jadi tidak boleh dulu, kalaupun menelantarkan secara sengaja, jelas ini nanti masuk hukum dan itu perlu ditanyakan, perlu diklarifikasi, terutama oleh walinya. Ari ieu budak dibalikeun ka kolot teh maneh kunaon? Mirak mah, oh udah jelas. Dipirak mah henteu si Neng nitip heula mah ya engke insyaallah berbagai ongkos dan jajan ditanggung oleh negara misalkan mangga we mah keun si Neng keur amak-amakan itu iya kita juga kalau gitu boleh ya harus ditanya karena gak bisa ada ijab ya kecuali misalkan dalam perilaku lahir juga ketika istri mengembalikan ketika suami mengembalikan istrinya ke orang tuanya itu juga sudah isyarat talak sebetulnya. Dah gak boleh kan sebetulnya kan dia mau membalikannya itu dia harus pantang ulah ka mana ulah cicing ulah ka mana-mana gitu. Harus dalam pelukan suami gitu Bu. Mangga siapa? Mangga teteh yang di belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Mangkereula cenah. Ustadz Badenaros, kalau seandainya ada seorang suami terus menggugurkan kewajiban, boleh tidak pihak istri mengugat cerai atau minta pisah? Makasih. Gimana Bu? Gimana? Kalau seandainya ada seorang suami terus menggugurkan kewajiban, di pihak istri menggugurkan kewajiban, terus boleh tidak di pihak istri minta pisah atau minta cerai? Nah, kenapa alasan menggugurkan kewajibannya Bu? Misalkan sakit atau tidak menafkahi lahir. Oh. Makasih. Ustaz. Enggak, kenapa itu tidak menafkahi? Itu mah tahunya Ustadz, itu mah urusan suami gitu. Cuman pertanyaan. Saya juga nggak tahu, itu urusan ibu atuh. Nah ini bertanya, pingin ilmunya Ustadz gitu. Bagaimana saran ti Ustadz? Ini bukan curhat, cuman pertanyaan, pingin ilmu dari Ustadz gitu. Oh iya. Bagaimana? Gitu. Makasih. Oke. Dulu. Jadi suami menggugur. Bu punten ya abdi di luhur asa teu ararenak ge. Enaknya biasanya sok bareng-bareng, tahu pemitos bareng-bareng biasanya sok botram. Jarang botram. Gini, kalau suami menggugurkan kewajibannya menafkahi, kenapa dia menggugurkan kewajibannya? Apakah misalkan, kalau gini nih, terlepas dari saya menggugurkan atau tidak, saya ngomong sama istri, Bun, kayaknya ayah udah nggak sanggup lagi nih untuk ngebiayai punten we gitu ya. Ya sekarang kamu mau gimana gitu misalkan ya, kalau misalnya saya udah gak mampu lagi, apalagi saya misalkan punya penyakit, apalagi saya udah gak kerja lagi, apalagi saya dipecat misalkan ya. Nah maka misalkan suami kok kalau menggugurkan kewajiban itu kan tidak boleh selama dia jadi suami. Maka suami itu ada nafkah, ada tarbiyah. Kewajiban bapak teh kewajiban nafkah, memberikan nafkahnya, memberikan didikan dan atikannya, ya kan? Jadi ibu bukan soal nafkah aja dipunten nih, tapi juga masalah atikan dan didikan. Nah itu harus dijelaskan kenapa sampai menggugurkan kewajiban. Kalau seandainya istri gak mau dan gak ridho, maka saya bilang gini tadi, harus apa ya? Kalau seorang istri harus, kalau memang mau menggugat cerai, ya harus mengembalikan mas kawin. Ini mah kan hoyong dicerai, mas kawinnya dibawa. Ini nipu tadi ya, gak apa-apa, bisa kan udah dijual ya. Ini betapa kontrak dalam Islam itu sangat luar biasa kan. Sampai kontrak nage kabawa lahir, tapi kan kalung mas kawin dijual, geus kapake, nggak apa-apa, dan memang halal dan ibu emang. Tapi kalau minta dikembalikan, ya udah geus we digantian, ya dibalikin deh. Secara simbolis itu harus. Kecuali kemudian si keneng eta nama wios ditampi, makanya sedekah ka neng gitu ya. Tapi tetap erek nyeraykeun neng. Ya ieu mah kanggo bekal we bisi teu gaduh naon. Tah ieu 3 miliar sakedik. Kira-kira goreng moal Bu? Goreng moal mun kitu? Moal, walaupun cerai itu luar biasa itu. Dan dianggap apa? Dalam surah Al-Baqarah itu ketika kami sudah ngapalin banyak itu tentang talak, tentang nikah, tentang cerai, tentang istri yang penuh dengan misteri. Nu pugu nu banget teu pugu-pugu tara sok ngomong. Lamun hayang baso, mie ayam. Harusnya lahir. Nah ini enggak kemudian apa akhirnya? Tasrihum bima'ruf, fa imsakum bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Kamu memeluknya dengan baik, menjaganya dengan baik, atau menceraikannya dengan baik-baik. Sehingga tidak banyak kemudian istri-istri yang galau dan kemudian nauzubillahi min dzalik karena sakit dalam rumah tangga akhirnya dia ngabangur yang berapa kali. Kalau gitu, ya Allah ternyata suami teh luar biasanya. Ini tehnya karena didikan agama tuh sudah sok kamu tuh udah diperhatikan sama suaminya, sama ayah-ayahmu misalkan, sama ayahmu gitu ya. Ya, jadi loba itu sama ayahmu dan lain sebagainya misalkan gitu ya. Jadi harus dengan cara yang baik. Sesungguhnya kalau orang yang bertakwa itu yang bisa bahagia kapanpun,
Tapi ini lanjut lagi nanti terserah kepada ibunya ridho nggak sebagai istri. Dan ini bukan masalah ridho, kalau menggugurkan kewajiban agama mah nggak boleh siapapun juga, ya kan? Nggak boleh. Tetap kalau selama terikat dengan pernikahan maka dia ada tanggung jawab nafkah dan tarbiyah. Dan kalau ibu mau tinggal, mungkin kalau ibu gak mau tinggal gugat cerai gitu ya, daripada masalah ini berlalu. Oke? Ini Cowok dulu yang cowok. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Bapak enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Apa Allah Ta'ala dawuh dalam Al-Qur'an anu bunyinya A'udzubillahi minas wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya'tiyahumul maut fa yaqulu rabbi laula atani ila ajalin qarib. Assalamualaikum. Kali hataskeun musa kitu bae pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, keluargamu, anakmu itu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah ya. Jadi jangan sampai keluarga itu kan hari piknik sok jeung saresepna. Jeung keluarga apa jeung tatangga? Ya. Kan hari itu lamun Agustusan jeung tatangga maksudnya jeung rame-rame gitunya sasarengan ngen kamari aya himbauan ulah omat naik mobil odong-odong ya kamari aya nu cilaka sampaikeun ka ieu ya nya anu katabrak eta ya nah itu ya tos ulah dibahas tos urang kadieu ngarah teres cepet beres ya urang mendarat tuh jadi poho deui we. Nah, jangan melalaikanmu dari zikir kepada Allah. Maksud saya, ketika saya bareng, maka saya bareng karena Allah. Tapi saya ketika berpisah, saya pun harus tegas sama istri berpisah karena Allah. Maksudnya berpisah seperti sekarang. Dekat deh, kamu saya tinggal, kamu udah digriain, udah dikerpurin. Iya kan? Nah ini harus aman dulu tapi harus aman dulu jangan deh. Abang mau dakwah. Kamu di sini aja di rumah. Terus mana bakal tawakalah kepada Allah. Ya kan? Berarti dia berangkat pas balik terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun maut kabeh udah. Nanti gak boleh gitu udah tanggungan kita. Misalkan kalau saya ingin enak dakwah, enak apa? Maka istri dulu. Istri dulu teh sebetulnya Masya Allah. Saya menyelami wanita itu luar biasa ya. Ternyata mereka itu gak butuh uang. Ya, jadi kadang-kadang mereka itu butuh uang dan kebersamaan. Jadi lain ukur duit gitu. Hayang babarengan duit na ongkoh babarengan ongkoh. Iya kan? Oh yang dibarengi udah ini uangnya kamu belanja udah anterin atuh sama ayah. Udah yuk dianterin. Makanya ketika saya ke Carrefour, ketika ke Gria atau ketika ke Borma, saya tidak bisa diganggu oleh jamaah. Karena jamaah saya istimewa, si cantik sendirian. Ya kan, balik-baliknya mau keresek, dede tinggi ustad dia mau keresek, gak apa-apa ustad. Dalam di dia, dalam di Borma, saya adalah suami yang takut sama istrinya. Jadi cicing, di gula gaper ATM gak antep, pas di imah gusti, ya, mandi koredas. Ya, nah itu yang penting istrinya bahagia gitu. Tapi ulah bahagia tuh yang bisa ngobrol keteng-teng tuh ya. Nah itu ya. Jadi ketika udah itu baru kita ngaji, kita dakwah, kita laksanakan kewajiban, maka adil dan fair. Banyak punten istri-istri yang diajak ke frekuensi itu tapi ditelantarkan ya nggak bisa lah.
Gak boleh. Kalau ditelantarkan kalau memang udah biasa kegiatannya misalkan seperti itu, misalnya dia sedang dakwah dan lain sebagainya, udah ada nggak ada kita bisa makan dan ini lagi masa susah, kita mau hanya ingin ngasih ajaran aja sama orang, masya Allah. Tapi ingatlah yang saya alami ya, dan ini himbauan, jangan takut jadi pengajar, jangan takut jadi ustadz, jangan takut jadi ulama. Masya Allah mereka itu tidak pernah berhenti rezekinya. Ya banyak orang yang kasih sayang sama mereka, yang mengasihi. Jadi saya mempelajari berbagai sejarah, mulai dari moyang saya, kemudian banyak dari aki, ya, dari ayah saya, dan kemudian masya Allah itu luar biasa ya. Jadi ulah sieun lamun budak urang jara di ustad gitu, jara di justru kudu dicita-citakeun gitu ya, jadi ustazah, jadi guru, maupun urusan sertifikasi segala masya Allah. Ini sesungguhnya jauh lebih besar dari itu. Ya, ada beberapa ini tentang bapak-bapak yang nganggur. Teboganon hantepnya mengeluh pas panengih teh. Akhirnya saya bilang, kamu belajar itu Al-Quran? Udah belajar. Suaranya mah bagus karena dia seniman. Suaranya bagus, sudah. Terus gitu, sok atuh ajakan anakmu terus. Akhirnya anaknya, qadarullah, anaknya itu jadi semangat. Asalnya baung pisan karena ada autis, bukan baung ya, karena autis gitu. Sok gitu. Ada kelainan, tapi kemudian dia di pesantrenkeun, pas di pesantren sekarang apa? Sudah 8 juz. Dan dia menjadi terhormat. Saya juga jadinya nah cenah ustaz jadi sok merek wae duit, duka da kanya mah enggak bisa dibeli. Ari ka anak abi cenah duka meureun ku Quran. Ta eta saya, apalagi yang lain. Ya, jadi kita teh kan dikayung-yunnya budak, ini tip ya. Yang si Acep, nitip yang si Acep, karunya bisa di mahadna, bisa di ituna, teboga bekal, diperhatikan. Pas ketika datang kan ke kafe saya, aduh masya Allah ini senang gitu, padahal dia anak teman saya gitu. Jadi itulah, kalau orang memperhatikan Al-Quran, orang mengajarkan Al-Quran, banyak loh Bu yang luar biasa, yang mereka itu lebih kaya dari saya, karena mereka naik motor butut tapi minta bayaran. Iya, di itu tuh di Banglayang di atas itu banyak Bu, adik-adik kelas saya itu ngagawir sampai anu sisi itu ngajarkeun ikro, ngaon gitu, ngaji kadang geus jauh ada nu ngaji ukur duaan, nu hiji nini nu hiji aki-aki salaki pamajikan, nu datang iya padahal itu teh mau ngaji umum, datang baru itu teh geus tatrailan geus nu deudeuh teuing. Tapi sekarang pusat perlu motor gitu, ya udah uang neangan gitu. Pusat perlu apa? Mereka yang di wilayah kristenisasi di atas. Ya, nah ini masya Allah, ini banyak juga di antara kita yang bisa berkah dengan semuanya. Jadi berkah itu tidak hanya terkait dengan uang, seperti tadi itu ya, istri itu kadang minta kebersamaan. Yang penting bareng gitu ya, yang penting bareng. Mie kocok terus gitu ya, jajan mie kocok aduh gitu udah gitu indah gitu ya. Lamun gaduh artos ngau kikil sing seueur, lamun teu kang ulah ngau kikil sareng baso terus gitu mina we unggul atau kuahna, kemudian mau sangu we ti bumi kan wah gitu. Ada justru ya punten ya, ketika saya mie kocok saya itu udah sampai ke Singapura loh Bu, tapi yang teringat indah itu waktu dulu di pasar Raja Polah gitu. Ketika justru menihayang bisa duit nanti menang ngumpul-ngumpul. Nah mie kocok itu yang gak pernah tergantikan. Ya, jadi kita akhiri bab mie kocok karena ini udah siang ya. Bisa ngadon ngaraja karlah. Susah teh kemang. Oh, makanya kan tadi istirahat lah efeknya karena di silent jadi ada kesiangan kan tadi. Soalnya sudah standby tadi subuh udah di Pamengpeuk tadi, kemudian di sini udah jam 9 kurang udah di sini jam 8:30 tadi. Cuman aduh iyalah cing rada ngagela-gedai lah biar rada tidak melenoi. Ya, jangan sampai hati kita melenoi. Setuju? Jangan mudah baperan. Tapi harus kita semakin dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, ibu-ibu bakal kuat. Takbir. Lulus kene. Ya, mau jauh. Emangnya kersaum lah ditanya gitu cicing. Cicing jangan usah ke abi teh kersaum. Cicing pas ayeuna pas asar wudu heula geus sarlong.
Tabu 5 ke ICU. Ulah tubuh meni yang saya bisa. Jadi pas balik teh geus balik ngaji ka imah teh cicing we kieu. Ya Allah ulah Bu ya. Kade Bu sing istighfar, sing gini. Astagfirullahaladzim terus baca Al-Qur'an dan juga yang lainnya. Udah cukup? Bapak-bapak masih ada lagi Bapak-bapak? Oh ada satu orang lagi Pak. Bapak mangga. Oh, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, tadi disebutkan seorang wanita kalau nggak mau di poligami bisa perjanjian dulu. Enggak, perjanjian dulu sebelum nikah katanya jangan poligami. Gimana Pak? Tadi kata Pak Ustadz disebutkan seorang wanita yang mau nikah bisa perjanjian dulu dengan calon suaminya untuk tidak dipoligami. Apakah itu benar? Iya. Tapi itu melanggar enggak? Oh enggak. Ini perjanjian aja. Kan kalau di dalam Al-Quran juga pilihan. Apakah mau monogami atau poligami? Kan gitu ya. Jadi itu kalau misalkan milih satu, ya udah satu aja. Tapi kalau milih lebih dari itu juga, mangga asal adil gitu Pak. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu maksudnya dari perempuannya. Perempuannya kan si perempuannya berdosa enggak atau boleh enggak gitu untuk meminta janji kepada calon suaminya. Oh, kalau suaminya menyanggupi mah nggak jadi masalah. Seperti halnya gini, ketika ada istri yang minta saya mah pengen mas kawin teh itu Pajero 7 cenah gitu. Waduh, ya terserah saya nanti, kan ini komitmen. Saya sanggup gak? Ya kalau saya sanggup, okein. Kalau enggak, oh enggak. Udah, saya gak bisa. Saya hanya bisa memberikan angkot kamu 50. Ya 50 siki tapi ya misalkan. Tapi kapajero, nah itu mah kesanggupan kitanya Pak. Nanti jengkat kehalangan ku pager itu jeung hese. Ya. Jadi Pak, kalau sanggup tedunin, kalau gak sanggup ya jangan. Tapi pada dasarnya perjanjian seperti itu sah. Gak jadi masalah. Oke, terima kasih. Oke. Tuh jadi lulus si Bapak. Ya Pak, udah. Oke. Itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini situasi sudah mulai ricuh ya, jadi cuma ya udahlah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sehat walafiat ya. Punten karena sagala kakirangan, istiqomah teras sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ibu-ibu cara likeula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustadz Yusuf Burhanuddin.